Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, bersama anggota Bawaslu Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dalam tugas pengawasan pemilu, yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran ini adalah bagian dari program Bawaslu Membelajarkan tahun 2026. Temanya mungkin terdengar teknis, data science untuk pengawasan pemilu. Namun jangan khawatir, kita akan menyampaikannya dengan cara yang praktis dan relevan dengan tugas pengawasan di lapangan. Kita hidup di era di mana data ada di mana-mana. Setiap form A yang kita hasilkan merupakan hasil kerja pengawasan di lapangan. Setiap laporan pelanggaran yang masuk, setiap konten kampanye yang kita pantau di media sosial, semua itu adalah data. Pertanyaannya, sudahkah kita manfaatkan secara optimal? Dan yang membuat video ini istimewa, semua yang kita bahas bukan sekedar teori. Kita belajar dari pengalaman nyata Bawaslu Kabupaten Malang di pemilu 2024. Ada 6 hal yang merupakan tujuan video Bawaslu Membelajarkan kali ini. 1. Memahamkan konsep dasar data science. Dan mengapa hal ini sangat relevan dengan tugas pengawasan pemilu kita. 2. Mengidentifikasikan jenis dan sumber data pengawasan yang sesungguhnya sudah kita miliki, namun mungkin belum kita manfaatkan secara optimal. 3. Mengolah dan memvisualisasikan data agar informasi yang kompleks menjadi mudah dibaca dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Yang keempat, menganalisis data pelanggaran dan mengenali wilayah-wilayah yang rawan berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan subjektif. Yang kelima, memahami pentingnya etika dan keamanan dalam mengelola data pengawasan, karena data itu powerful dan harus dipakai dengan penuh tanggung jawab. Dan data yang keenam, menyusun laporan pengawasan yang berbasis bukti dan analisis data, bukan sekedar narasi subjektif. Nah, keenam hal ini, tujuan ini sangat bisa kita capai. Mari kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu data science? Data science adalah studi dan praktik pengolahan data untuk memberikan konteks praktis dari informasi yang kita miliki. Namun dalam bahasa yang lebih sederhana, data science adalah kemampuan mengubah tumpukan angka dan catatan menjadi sesuatu yang benar-benar dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Tujuannya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui analisis berbasis bukti, bukan sekedar intuisi. Data science itu lebih dari sekedar mengumpulkan info. Ini soal kemampuan kita untuk memproses dan menginterpretasikan data secara cepat dan tepat. Dan ini adalah skill yang bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk kita semua. Satu pesan kunci yang ingin saya sampaikan, data bukan penghalang birokrasi. Data adalah mitra terbaik kita apabila kita ingin bekerja tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretnya, manfaat data science buat kita apa sih? Ada 4 yang langsung kita rasakan. Manfaat pertama, deteksi dini potensi pelanggaran. Dengan menganalisis data secara sistematis, kita bisa mengidentifikasi pola dan anomali yang mencurigakan bahkan sebelum ada laporan masuk. Kita bisa bergerak proaktif, bukan reaktif. Manfaat kedua, kapasitas analisis yang lebih baik. Data science memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang akurat dari data yang kompleks. Manfaat ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Ketika pengawasan kita berbasis data, hasilnya bisa disajikan secara terbuka kepada publik. Inilah yang membangun kepercayaan masyarakat bahwa Bawaslu bekerja dengan objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan manfaat keempat, adaptasi dengan teknologi digital.
Dinamika pemilu sekarang bergerak sangat cepat, terutama di ruang digital. Data science adalah kunci agar kita tidak ketinggalan zaman. Contoh praktisnya, waktu kita analisis laporan pelanggaran dari berbagai wilayah, hasilnya bisa berupa peta kerawanan. Dari peta itu kita bisa alokasikan sumber daya pengawasan ke tempat yang paling butuh, bukan distribusi merata yang kurang efisien, tapi penempatan strategis berbasis data. Sebelum bisa mengolah data, kita perlu mengenal terlebih dahulu data apa yang sesungguhnya kita miliki, dari mana asalnya, dan apa perbedaan antara satu jenis data dengan yang lain. Dalam pengawasan pemilu, kita berhadapan dengan dua jenis data utama, dan keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Yang pertama, data kuantitatif, data yang bisa diukur dalam bentuk angka. Sederhananya, data ini menjawab pertanyaan, berapa jumlahnya, berapa persentasenya, berapa kali terjadi. Sifatnya objektif dan bisa dianalisis secara statistik. Contohnya, jumlah pelanggaran per wilayah, persentase partisipasi pemilih, jumlah TPS, jumlah APK yang tidak sesuai regulasi. Ini data yang bisa kita hitung, bandingkan, dan buat grafiknya. Yang kedua, data kualitatif, data berupa narasi dan deskripsi yang tidak bisa dikuantifikasi langsung. Data ini menjawab pertanyaan, kenapa dan bagaimana. Contohnya, kronologi kejadian pelanggaran yang ditulis pengawas lapangan, transkrip klarifikasi saksi, dokumentasi foto dan video, analisis percakapan sosial politik suatu wilayah. Intinya, keduanya bukan kompetitor, melainkan saling melengkapi. Data kuantitatif menjawab apa yang terjadi dan berapa kali. Data kualitatif menjawab mengapa itu bisa terjadi. Gabungkan keduanya dan kita memiliki gambaran yang benar-benar utuh. Dari mana data-data itu kita dapatkan? Ada 4 sumber utama yang wajib kita kenal dan manfaatkan. Sumber pertama, laporan dan temuan lapangan. Ini ujung tombak kita. Form A pengawasan yang diisi pengawas TPS, catatan pengawas kecamatan, dokumentasi langsung dari lokasi kejadian. Ini adalah tulang punggung fungsi penindakan Bawaslu dan input paling formal dalam proses penegakan hukum pemilu. Hal itu merupakan data primer paling berharga yang kita punya. Sumber kedua, media sosial dan media massa. Banyak pelanggaran pemilu sekarang terjadi atau pertama kali terungkap di ruang digital. Postingan kampanye hitam, hoax, konten yang melanggar aturan, semua bisa kita pantau dan analisis. Sumber ketiga, data hasil pemilu dari KPU. Rekapitulasi resmi yang bisa kita verifikasi silang dengan temuan lapangan kita sendiri. Sumber keempat, data kependudukan, DPT, dan data pemilih potensial yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi anomali seperti pemilih ganda atau pemilih fiktif. Satu hal yang perlu saya tekankan secara khusus adalah media sosial. Ruang ini telah menjadi arena baru dalam pemilu modern dan kita tidak bisa mengabaikannya. Ada 3 jenis data media sosial yang relevan untuk pengawasan kita. Postingan konten yang diunggah terkait kampanye berupa teks, gambar, atau video. Komentar yang mencerminkan respon dan sikap masyarakat terhadap isu pemilu. Dan hashtag tagar yang dipakai untuk melacak tren diskusi di berbagai platform. Ada satu tools yang perlu kita kenal untuk memaksimalkan pengawasan media sosial. Namanya analisis sentimen. Analisis sentimen adalah cara cepat untuk mengukur suhu perbincangan publik terkait kandidat, isu, atau penyelenggaraan pemilu. Kita kategorikan konten ke dalam 3 jenis. Yang pertama, sentimen positif. Konten yang mengekspresikan dukungan, pujian, optimisme, atau persetujuan. Sentimen kedua, sentimen negatif. Konten yang mengekspresikan kritik, ketidakpuasan, kemarahan, atau ketidakpercayaan. Sentimen ketiga, sentimen netral, yang menyatakan fakta, bertanya, atau memberi informasi tanpa keberpihakan yang jelas. Dengan menganalisis ketiga jenis sentimen itu secara terstruktur, kita dapat mendeteksi, menentukan pelanggaran kampanye, mencegah berita palsu sebelum meluas, dan memahami dinamika opini publik yang mempengaruhi suasana pemilu. Jadi jangan remehkan lini masa media sosial. Di sana banyak data pengawasan yang menunggu untuk kita olah. Setelah kita mengenal jenis dan sumber datanya, sekarang pertanyaan besarnya teman-teman, bagaimana cara kita mengolahnya?
bagaimana kita mengubah ratusan form A yang menumpuk menjadi informasi yang benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Coba kita bayangkan, data mentah itu seperti bahan masakan yang baru kita beli di pasar. Ada yang kotor, ukurannya nggak sama, ada yang sudah nggak layak. Sebelum bisa dimasak menjadi hidangan yang baik, bahan-bahan itu harus dicuci, dipotong, dan ditata terlebih dahulu. Itulah namanya pengolahan data, proses mengubah data-data mentah menjadi gambaran besar yang bermakna tentang situasi pengawasan di wilayah kita. Langkah pertama adalah data cleaning atau pembersihan data. Sebelum kita analisis apapun, data itu harus bersih dan konsisten dan akurat dulu. Ada prinsip klasik yang kita harus pegang adalah GIGO, garbage in atau garbage out. Artinya sederhana, jika data yang kita masukkan asal-asalan dan tidak valid, hasil analisisnya pun tidak akan dapat dipercaya, bahkan bisa menyesatkan. Sumber data utama kita adalah form A, hasil pengawasan lapangan. Perangkatnya tidak harus canggih, Excel atau Google Sheet sudah lebih dari cukup untuk datasheet sehari-hari. Contoh latihannya cukup sederhana, terima rekapitulasi laporan mentah dari Panwascam, bersihkan datanya, dikelompokkan per pelanggaran atau per kecamatan. Dari situ akan terlihat kecamatan mana yang paling rawan atau jenis pelanggaran apa yang paling dominan. Setelah data bersih, dan berikutnya adalah visualisasi. Disinilah angka-angka yang tampak rumit tadi bertransformasi menjadi gambar yang dapat berbicara. Ada 3 jenis visualisasi yang paling sering kita pakai. Grafik batang untuk membandingkan antar kategori atau wilayah. Misalnya kita bisa lihat langsung kecamatan mana yang paling tinggi tingkat pelanggarannya. Grafik garis untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu, perkembangan pelanggaran hari per hari selama masa kampanye misalnya. Kita bisa lihat kapan lonjakan terjadi dan mulai bertanya kenapa di periode itu terjadi lonjakan. Kemudian adalah grafik lingkaran untuk menunjukkan proporsi berapa persen pelanggaran APK dibanding jenis pelanggaran lain. Grafik ini yang paling cepat untuk menjawabnya. Manfaatnya adalah ternyata kita dapat melihat tren pelanggaran secara visual, menemukan pola yang tidak terlihat ketika hanya membaca angka, dan menyampaikan temuan dengan cara yang mudah dipahami semua pihak termasuk yang tidak berlatar belakang data sekalipun. Setelah visualisasi, kita perlu menganalisa. Analisa deskriptif tidak bertujuan untuk membuat prediksi, melainkan untuk memberikan potret ringkas dari data yang ada. 3 alat potret yang paling umum adalah mean, median, dan modus. Ketiganya disebut ukuran tendensi sentral, karena mencoba menemukan titik pusat atau nilai tipikal dari data. Mean atau rata-rata menjumlahkan semua nilai bagi dengan jumlah datanya. Ini gambaran umum tentang kondisi khas dari data kita. Contoh pengawasannya, Anda memiliki data jumlah suara tidak sah dari 5 TPS, 10, 12, 11, 15, 13. Dihitung dibagi 5 menjadi 12,2. Interpretasinya adalah rata-rata terdapat 12,2 suara tidak sah per TPS di wilayah tersebut. Median atau nilai tengah, nilai yang berada pas di tengah ketika data kita urutkan dari kecil ke besar. Median lebih kebal terhadap data ekstrim yang bisa membuat rata-rata menjadi melenceng. Contohnya adalah data jumlah laporan politik uang dari 5 kecamatan, 8, 10, 9, 12, 45. Diurutkan datanya, menginformasikan median laporan politik adalah 10. Bila ini lebih mewakili kondisi tipikal di sebagian besar kecamatan, dibandingkan dengan mean-nya 16,8 yang ditarik ke atas oleh nilai ekstrim 45. Modus atau nilai yang paling sering muncul, jenis pelanggaran apa yang paling sering terjadi, itulah namanya modus. Dan dari situ kita tahu di mana fokus pengawasan harus kita arahkan. Contoh pengawasan, Anda merekap jenis pelanggaran yang masuk hari ini, APK, politik uang, netralitas, kemudian kampanye hitam. Interpretasinya adalah modus dari data ini adalah APK karena muncul sebanyak 3 kali. Ini secara cepat memberitahu Anda jenis pelanggaran yang paling dominan pada periode tersebut. Ketiga konsep ini tampak sederhana, namun ketika diterapkan pada data nyata, hasilnya bisa sangat mengungkap seperti yang akan kita lihat di studi kasus berikutnya. Sebelum masuk ke studi kasus, hal yang perlu kita ketahui secara fundamental adalah tentang etika dalam penggunaan data. Karena ketika kita membicarakan data science, terutama untuk pengawasan pemilu, kita tidak hanya membicarakan tentang teknik dan perangkat, tapi juga bicara tanggung jawab, dan itu bukan sekedar formalitas. Yang ini perlu kita jaga integritas sebagai pengawas. Nah, 3 pilar tersebut, yang pertama adalah terkait pilar privasi. Kita wajib menghormati hak privasi data yang kita ambil, karena data itu merupakan yang sifatnya rahasia,
Dan pilar yang kedua adalah terkait integritas data. Selain sumber data yang kita rahasiakan, data harus betul-betul aktual, harus valid, dan tentu saja itu harus kita jaga dengan pilar yang ketiga tentang akuntabilitas. Data yang akurat harus kita pastikan prosesnya, penggunaannya secara transparan, secara valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, terlebih kita juga harus mampu menjelaskan kepada publik kapanpun tentang dari mana sumber, bagaimana cara mengolah dan menggunakan data tersebut. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Masyarakat tentu berhak tahu tentang bagaimana kita mengolah data, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke publik tentang data-data atau informasi tentang proses pemilu. Baik, sekarang kita masuk ke studi tentang pengolahan data, dan ini studi kasusnya di Kabupaten Malang dalam proses Pilkada 2024. Dan Malang bukan merupakan kabupaten yang kecil, terdiri dari 33 kecamatan dengan kompleksitas geografis. Di dalam proses pengawasannya kita punya data hasil pengawasan dalam bentuk formulir A kurang lebih 59.000 data. Dan data itulah yang kita jadikan sebagai sumber untuk kita olah sebagai data hasil pengawasan yang kita klasifikasi, kita validasi, hingga akhirnya kemudian kita analisis dan akhirnya nanti kita sajikan. Dalam proses itu, Bawaslu Kabupaten Malang menyusun model analisis yang bernama Integrated Election Oversight Data Processing Model. Ini bentuk pendekatan analisis data yang kita susun secara mandiri, dan model ini adalah bentuk lain daripada proses pengolahan data yang mengambil atau bersumber daripada pipeline proses pengolahan data yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. IEO-DPM menggunakan pipeline analitik langkah yang persis sama sebagaimana modul, yaitu bagaimana kita awal dengan mengumpulkan data form A, kemudian formulir form A yang sudah kita kumpulkan itu kita klasifikasikan, kita pilah-pilah, kita klinik data tersebut hingga kemudian kita validasi sampai data yang 59.000 tersebut terambil atau terkumpul hanya data di angka sekitar 860-an. Nah, dari situ kita menggunakan framework ataupun kita pinjam framework yang dimiliki oleh Bawaslu RI, yaitu framework IKP, di mana dalam framework IKP itu di sana terdapat dimensi dan subdimensi serta indikator-indikator yang kita jadikan sebagai kacamata atau lensa di dalam mengolah data yang kita miliki. Dari 563 formulir yang kami analisis, potensi pelanggaran itu terdistribusi ke 3 dimensi, yaitu terkait dengan yang terkait rawanan pemilu. Sementara dimensi partisipasi tidak terlalu tampak di dalam data yang kita olah. Dimensi konteks sosial politik tercatat pada 3 kasus dan 2 kasus terkait totalitas ASN, 1 kasus terkait intimidasi penyelenggara pemilu. Sedangkan dimensi penyelenggara ada terdapat persoalan dalam tidak profesional dalam proses pemutahiran data pemilih. Namun yang paling tinggi di dalam data yang kami temukan adalah dimensi kontestasi, di mana 97% dari dimensi yang ada itu terkait dengan pelanggaran kampanye wakil khususnya terkait dengan kesalahan di dalam pemasangan APK. Nah, secara detail data yang kita olah juga meliputi terkait dengan peta spasial, di mana ada persoalan beberapa wilayah yang memiliki tingkat pelanggaran yang lebih tinggi, dan itu memberikan data yang bisa kita jadikan rujukan di dalam menyusun kebijakan. Maka ada 3 rekomendasi dari data yang kita olah itu. Yang pertama, intensifikasi zonasi dalam konteks pengawasan dan sosialisasi. Yang kedua adalah kebijakan tentang hotspot based surveillance. Bagaimana pengawasan itu fokus kepada wilayah-wilayah yang memang kita secara basis data memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi daripada kecamatan ataupun wilayah-wilayah yang lainnya. Sedangkan rekomendasi ketiga adalah pembinaan penyelenggara di seluruh tingkat, terutama di tingkat bawah, karena mereka lah ujung tombak daripada penyelenggara pemilu, baik di penyelenggara di jajaran KPU maupun di Bawaslu. Dan kita juga perlu untuk membangun kerjasama yang intensif dengan organisasi dan lembaga horizontal untuk memperkuat kerja-kerja pengawasan.
Sahabat pengawas pemilu yang saya hormati, jika ada satu hal yang paling ingin saya sampaikan dari seluruh video ini, bahwa data pengawasan yang sahabat pengawas pemilu kumpulkan setiap hari, setiap form A yang diisi, setiap laporan yang dikirim, itu bukan sekedar arsip administratif. Itu adalah aset strategis lembaga kita, yang jika kita olah dengan tepat dapat mengubah cara kita bertugas secara fundamental. Demikian video pembelajaran Bawaslu membelajarkan tahun 2026 dari kami, Bawaslu Kabupaten Malang. Semoga ilmu yang pengawas peroleh kali ini tidak berhenti sampai di sini, tapi dibawa ke lapangan, dipraktekkan, dan terus dikembangkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.